SBK menyanyi ya. Irfan maju. Ada yang berbeda pada diri Irfan. Siswa kelas 1 sekolah dasar ini tak seperti teman-temannya yang lain. Kedua kaki Irfan tak dapat berdiri dengan sempurna. Irfan hanya sanggup berdiri dalam hitungan detik saja. Tepuk tangan buat Irfan. Namun meski keadaan tubuhnya paling berbeda, Irfan tak ingin ketinggalan berprestasi dari teman-temannya. Irfan kepengen gitu tetap sekolah. Berhitung mulai. 1, 2, 3. Usia Irfan kini 12 tahun. Seharusnya ia sudah duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Dulu, Irfan sempat berhenti sekolah. Saat itu Irfan masih duduk di kelas 1 sekolah dasar. Irfan pernah terjatuh, hingga kedua kaki Irfan mengalami patah tulang. Dari 3, dimulai dulu. Sayang, kaki Irfan tak dapat pulih kembali. Kaki yang tidak sempurna pernah membuat Irfan malu bertemu teman-temannya di sekolah. 6 tahun lamanya, Irfan sempat berhenti sekolah. Namun kini, Irfan telah memiliki semangat dan keberanian untuk kembali menuntut ilmu. Pertama sih malu, soalnya teman-temannya tidak kayak ketek-ketek, mau berangkat. Kini Irfan satu kelas dengan Rohaya, adik bungsunya yang masih berusia 7 tahun. Irfan harus kuat, menepis rasa malu dalam benaknya. Kenapa? Udah 12 tahun, masih kelas 1. Kesedihan Irfan sedikit terobati saat bermain bersama teman-temannya seperti ini. Irfan senang masih bisa bermain dengan riang bersama teman. Meski dalam kondisi cacat, Irfan tak ingin kehilangan keceriaan masa kanak-kanaknya. Bagi Irfan, ada teman yang mau bermain dengannya menjadi hal yang sangat ia syukuri. Sebab, ada saja yang tega mengolok keadaannya. Irfan cuci kayak ketek-ketek teman-temannya. Irfan terpaksa merelakan seragam sekolahnya kotor saat perjalanan pulang sekolah seperti ini. Sang bunda yang tengah bekerja tak bisa menjemputnya ke sekolah. Jarak dari sekolah sampai rumah memang tak begitu jauh. Kurang lebih hanya 1 kilometer. Namun kondisi jalanan pegunungan yang naik turun serta berbatu tentu saja menyulitkan bagi Irfan. Apalagi jika tengah musim hujan, Irfan harus merelakan kedua telapak tangannya kotor karena tanah yang becek. Beruntung ada sang adik yang setia menemaninya setiap pulang sekolah. Rohayalah yang selalu membawakan tas sekolah Irfan setiap pulang sekolah. Keindahan dan kesuburan alam kawasan Bruno tak mampu Mariyati nikmati dengan sempurna. Beban hidup yang begitu berat memicunya untuk terus berkutat dalam jerih lelah. Tak sejengkal pun kesuburan tanah di desa ini menjadi milik Mariyati. Namun Mariyati berusaha mencari celah rizki di sini.
Pepohonan pisang mengundang Mariati untuk menguak pintu rezeki baginya. Bukan pohon pisang miliknya tentunya. Mariati harus membeli pisang ini untuk dijualnya kembali. Dari sedikit keuntungan menjual pisanglah, Mariati memperoleh rupiah. Mariati biasa membayar pisang setelah pisang ini laku terjual. Mariati harus menebang sendiri pohon pisang ini. Tentu saja setelah meminta izin terlebih dahulu. Sebab tak setiap orang mau menjual pisangnya kepada Mariati. Ora oleh diketok dhisik. Kok anggar basa dadi duit ora mesti enggal dikeke ngono wis tau nglarake aku ta. Mariati beruntung jika mendapatkan pisang Raja Nangka seperti ini. Ini adalah jenis pisang yang paling laku di pasaran. Mariati biasa membeli 2 tandan pisang Raja Nangka sebesar Rp70.000. Mariati hanya mendapat untung Rp5 atau Rp10.000 saat menjualnya nanti. Jika hanya 2 tandan seperti ini, Mariati cukup berjalan kaki ketika menempuh perjalanan ke pasar. Sebab keuntungan dari pisang ini sangat pas-pasan untuk membayar ojek. Kadang itu cuma 5.000. Kadang 10.000, 5.000 buat ojek, 5.000 buat saya itu. Tiga kilo lebih, jarak yang harus ia tempuh. Kadang jika pisang yang ia dapat lebih banyak, Mariati terpaksa harus bolak-balik berjalan kaki membawa pisang ini. Capek, kan banyak itu kadang 10 itu loh, tondon itu. 2 kali kadang, tapi punya orang. Tak setiap hari Mariati bisa menjual pisang ke pasar ini. Pasar Tegal Sari hanya beroperasi setiap hari pasarannya saja. Hanya setiap Pon atau Kliwon, hitungan hari masyarakat Jawa Tengah, yang biasanya hanya jatuh seminggu 2 kali. Kelas 10 kok, wis kliwat ke, wis mangkat mau maring kerja. Terkadang, harapan Mariati berujung kecewa. Sudah jauh perjalanan yang ia tempuh, dan punggung Mariati pun sakit menahan beban. Ternyata Mariati terlambat datang. Mariati tak mungkin membawa pisang ini pulang kembali. Ia biasa menitipkan pisang ini kepada salah satu pedagang yang memiliki kios di pasar. Kecewa, tentu saja. Apalagi tak sekeping rupiah pun ia terima. Soalnya jarak jauh, para kawanan, terus ketinggalan bose. Masih banyak lahan di kampung Mariati. Hal ini banyak dimanfaatkan warga kota untuk berinvestasi tanah di desa ini. Seperti halnya kebun jahe ini. Kebun ini adalah milik orang yang tinggal di kota. Banyak warga menjadi buruh merawat kebun jahe ini. Seperti halnya Mariati. Atas kebaikan teman sesama buruh saja, Mariati menjadi buruh merawat tumbuhan jahe di sini. Wes, dekat jahe. Kangen di pasar. Tugas Mariati menyiangi dan memupuk tanaman jahe ini. Panas terik bagi Mariati bukan penghalang untuk terus bekerja. Mariati tak memiliki pilihan lagi. Mariati juga tak sungkan memupuk pohon jahe ini dengan kotoran kambing. Repot, kepriwe tahu. Pun buruan kerjaan ini.
Kalau selain itu, kalau ini kan nggak punya kerjaan dia. Mau tak mau, Mariyati harus menanggung hidup seorang diri. Sang suami sudah 2 tahun ini meninggalkannya begitu saja. Secara tak resmi, Mariyati sudah cerai dengan sang suami. Ketika masih jadi suaminya pun, Mariyatilah yang membanting tulang mencari nafkah. Ya itulah, cuman nggak perhatikan sama anak-anak itu. Nggak sayang itu, cuman main-main terus. Yang cari ini saya yang mupeng-mupeng gitu. Mak. Apa nusuk? Ngewangi mama. Mama, ngasuh. Beben. Irfan sering menyusul sang bunda ke kebun. Meski kondisi tubuhnya cacat, Irfan tak ingin berpangku tangan melihat kesulitan sang bunda. Sebisa mungkin, Irfan membantu Mariyati ibunya, walau hanya dengan bantuan seadanya. Ibu kasih sama mama kerjanya berat. Mariyati seringkali terenyuh menyaksikan keadaan Irfan. Ia sebenarnya tak tega setiap kali melihat Irfan membantunya seperti ini. Tapi ia tak bisa melarang Irfan. Irfan memiliki kemauan keras membantu sang bunda. Sejak lahir, memang sudah ada masalah pada fisik Irfan. Dulu tuh saya melahirkan, Bu, itu Irfan kenapa sih, Bu, kok nangis terus gitu saya sama Bu Bedan. Gak tahu itu orangnya. Tapi sininya bengkak. Gak tahu ditarik di tempat saya itu, gak tahu diapain, saya gak tahu. Dulu Irfan pernah dibawa berobat. Namun sejak kecil, Irfan seringkali terjatuh. Sehingga keadaan Irfan bukannya semakin membaik, justru bertambah buruk. Hingga akhirnya, Mariyati tak pernah lagi membawa Irfan berobat, karena tak punya uang. Serampung, Pak? Ya, serampung aja beli. Kini Mariyati hanya bisa terus bersabar merawat Irfan. Ia tak pernah malu dengan keadaan Irfan yang tak sempurna. Mariyati tetap menyayangi Irfan sepenuh jiwa. Apalagi Mariyati tahu betul kalau putra kecilnya adalah anak yang baik hati. Enggak malu. Iya, enggak malu. Anak saya sendiri kan gitu. Biar adanya kayak begitu saya sayang. Jalan na. Mariyati biasanya diizinkan oleh tetangga memetik sayuran di kebun untuk ia masak. Seperti buah nangka ini. Jika masih muda, Mariyati diperbolehkan memetiknya. Irfanlah yang biasa memetiknya untuk sang bunda. Ia begitu lihai memanjat pohon. Jika musim kemukus tiba, Irfan biasanya bekerja memetik kemukus milik tetangga. Upahnya memang tak seberapa, tapi Irfan senang karena ada uang untuk diberikan pada sang bunda. Irfan biasanya berani jika pohon yang ia panjat tak terlalu besar dan tinggi. Sebab Irfan hanya bisa mengandalkan kedua tangannya. Kedua kakinya
tak berfungsi ketika ia memanjat pohon seperti ini. Yang kecil nggak takut, yang besar takut. Dalam diam, Irfan memiliki trauma yang dalam terhadap sang ayah. Sikap temperamen sang ayah terhadap anak-anak dan sang bunda menyisakan perih di batin Irfan. Irfan tak ingin berjumpa sang ayah kembali. Nggak pengen. Irfan nggak pengen ngomong sama bapak. Bapak jahat. Suka ngamuk. Ngamuk mama. Irfan tak pernah tinggal diam. Harinya selalu diisi dengan kesibukan. Sudah berhari-hari ini, ia ingin segera menyelesaikan kandang entok ini. Ia memang belum memiliki tempat untuk anak-anak entok ini. Sehingga terpaksa, setiap hari anak-anak entok ini dibiarkan berkeliaran di dalam rumah. Sebenarnya, ia ingin segera menyelesaikan kandang ini. Akan tetapi, Irfan tak memiliki batang bambu sendiri. Ia hanya berharap dari sang bunda setiap pulang dari kebun. Biasanya sang bunda membawakannya batang bambu yang tak terpakai. Keterbatasan fisik tak menghalangi Irfan untuk memiliki cita-cita. Tak muluk cita-cita Irfan. Ia ingin menjadi seorang pengrajin. Irfan ingin kelak bisa berguna bagi sang bunda yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Sebenarnya banyak tetangga mengetahui kemahiran Irfan dalam membuat kandang. Bahkan sudah ada tetangga yang memesan kandang pada Irfan. Akan tetapi, sang bunda belum mengizinkan putra sematawayangnya itu untuk menjual kandang buatannya. Sang bunda khawatir tangan Irfan terkena pisau ataupun sayatan bambu setiap kali membuat kandang. Apalagi kalau Irfan menerima pesanan hingga harus membuat kandang dalam jumlah yang banyak. Irfan tak ingin membantah kekhawatiran sang bunda, sebab ia mengerti akan kasih sayang sang bunda yang begitu besar terhadapnya. Sudah lama Irfan menghapus harapan akan kehadiran sang ayah dalam hidupnya. Tinggal sosok bundalah sandaran hidup Irfan. Ia tak ingin berpisah jauh dengan ibunda tercinta. Irfan tak rela ketika suatu waktu sang bunda pernah pamit ingin mencari pekerjaan yang lebih mapan di kota. Enggak, saya sama siapa. Berikan jalanan, Fitri, adik Irfan, kini duduk di kelas 4 sekolah dasar. Meski bersekolah di kelas yang lebih tinggi dari Irfan, Fitri tetap menghormati Irfan sebagai seorang kakak. Sebenarnya, jika menerima ongkos dari pesanan keranjang, Irfan ingin membeli tas baru. Ia tahu, sang bunda tak memiliki cukup uang untuk sebuah tas baru. Tak hanya dirinya, adik-adiknya pun tentu masih memerlukan biaya untuk sekolah. Irfan tak ingin mengutarakan keinginannya pada sang bunda. Irfan kepengen tas, tapi mama gak punya uang. Berjalan merangkak kemana-mana, tentu saja melelahkan bagi Irfan. Dalam hati kecilnya ia tetap berharap
kesembuhan datang dan ia bisa berjalan normal seperti anak lainnya. Entah kedua kaki Irfan ini bisa pulih kembali atau tidak. Sudah 6 tahun, kedua kaki Irfan ini kaku. Jika tengah merenungi keadaan dirinya, Irfan seringkali berurai air mata. Betapa ingin ia bisa bebas berjalan dan berlari seperti teman-teman seusianya. Apa daya, kaki yang cacat ini kadang terasa membelenggu keceriaannya. Betapa besar keinginannya untuk tumbuh sehat. Namun ia tak mungkin merengek kepada sang bunda untuk membawanya berobat. Irfan mengerti kondisi sulit sang bunda. Doa kepada Yang Esa selalu Irfan panjatkan. Jika Tuhan menghendaki, tak ada kemustahilan bagi Irfan untuk pulih kembali. Ya Allah, Irfan. Hingga meski beban hidup selalu menghimpit, Mariati berusaha tetap tegar di depan ketiga buah hatinya. Hanya dirinya lah tempat bernaung ketiga buah hatinya. Mariati harus kuat. Meski batin Mariati seringkali perih menahan deraan hidup, ia senantiasa meruangkan rasa syukur dalam benaknya. Sekecil apapun rezeki yang ia terima. Bersyukur saya bisa makan, bersyukur saya sehat gitu, bisa menafkahi anak saya gitu. Setiap pagi, sudah menjadi rutinitas Mariati menggendong Irfan ke sekolah, supaya seragam sekolah Irfan tetap bersih. Sebenarnya, Mariati juga ingin menjemput Irfan setiap pulang sekolah. Akan tetapi, Mariati biasanya sedang sibuk di kebun mencari nafkah. Mariati menaruh rasa bangga terhadap Irfan. Meski Irfan sudah 6 tahun berhenti sekolah, ia bisa tetap mengikuti pelajaran di sekolah. Nilai-nilai Irfan pun tak mengecewakan. Bangga bisa itu ada kerajinan. Kata ibu guru saya nilainya bagus, Mak. Seburuk apapun kondisi ekonomi Mariati, Mariati bertekad menyekolahkan anak-anaknya hingga tingkat tinggi. Ia ingin anak-anaknya kelak dimuliakan oleh ilmu, tak terkecuali terhadap Irfan. Dalam keterbatasan, Mariati ingin mengantar anak-anaknya mencapai gerbang masa depan yang gemilang. Cita-cita itu dan tetap gak sekolah, biar tahu ini aksara ya. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.